rakyat Aceh itu masih memberikan ekspektasi dan kepercayaan yang besar terhadap Prabowo. Nah artinya ada persoalan hari ini yang terjadi di Aceh, Bang. Kemarin masyarakat Aceh yang ada di Jakarta melakukan demonstrasi. Kenapa demonstrasi terjadi? Karena gubernur mengirimkan surat kepada Menteri SDM agar untuk dievaluasi. Ya, ini kan pertarungan antara offshore dan onshore ya. Jadi skemanya itu apakah skema offshore ya atau onshore. Kalau onshore itu kan semuanya ditarik ke Lok Semawe, ke darat. Di darat itu ada Kek Arun misalkan. Di situ ada kilang gas. Itu akan hidup kembali. Kemudian ada pupuk Iskandar Muda dan petrokimia. Kemudian ada juga di situ adalah lapangan pekerjaan terbuka. Kemudian ada pendapatan daerah yang didapatkan. Tapi kalau kebijakan itu adalah offshore, itu kan ditarik pipanya itu sampai ke Pulau Jawa. Berarti kan membuktikan bahwa negara ini nggak butuh Aceh. Dia hanya butuh minyak Aceh, nggak butuh rakyat Aceh. Prabowo ya harus memiliki strong leadership kan. Makanya sekarang kan yang terjadi adalah dia ingin merubah kembali sistem ekonomi Indonesia yang selama ini kapitalistik menjadi ekonomi Pancasila. Ini kan terlihat nih. Bagaimana dia buat beberapa program-program, MBG misalkan, Koperasi Merah Putih misalkan. Ini kan bagian dari semangat menghidupkan koperasi misalkan. Walaupun sifatnya top down kan. Kalau menurut saya nggak ada masalah. Karena ini memang persoalannya adalah dia ini sedang melawan arus kan. Presiden Prabowo ini kan sedang melawan arus. Di saat mereka oligarki ini sudah mengakar di semua lini ekonomi, politik, sosial, budaya, bahkan struktur pemerintahan sudah dikuasai. Ini yang dilakukan oleh Prabowo untuk memproses pelan-pelan dan sebagainya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Salam juga buat Dr. Fahrul Razi. Ya. Wah, ini intelektual cendekiawan dari Aceh. Ya. Walaupun sudah lama tinggal di Jakarta, ya, tapi asalnya dari Aceh Timur. Lama di Aceh. Banda Aceh, kemudian sekarang menetap di Jakarta. Ya, jadi doktornya dia ini setengah UI, setengah UNAS, ya kan? Jadi nggak apa-apalah. Apalah arti tempat kalau nggak berkualitas. Yang penting kan kualitas. Boleh sekolah di mana saja, yang penting kualitasnya ada, ya kan? Nah itu. Nah jadi kalau saya mengundang Pak Fahrul Razi, 2 periode anggota DPD Dewan Perwakilan Daerah ya Republik Indonesia. Dapil Aceh. Dapil Aceh. Ya. Hebat juga dia tinggal di Jakarta tapi bisa terpilih 2 periode di DPD Aceh ya. Nah, banyak juga yang begitu ya, biasalah tergantung akses ya. Nah jadi saya mengundang Bung Fahrul Razi itu berkaitan dengan masalah kekayaan sumber daya alam kita. Terutama di Aceh. Saya sapa dulu, apa kabar? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bang, makasih udah akhirnya hadir di Unpacking Indonesia. Sangat luar biasa podcastnya. Ya. Ini kan kalau kita bicara potensi di Aceh, banyak. Tapi sekarang kan yang agak lagi mencuat itu kan potensi migas di Teluk Laut Andaman. Ya. Gitu. Khususnya di wilayah lepas pantai Aceh. Ya. Nah, beberapa fakta penting yang diketemukan bahwa penemuan terbesar berasal dari blok South Andaman yang dioperasikan oleh PT Mubadala Energy. Ya. Bisa jelaskan sedikit PT Mubadala ini apa nih? Singkat saja. Iya, jadi gini Bang. Jadi sebenarnya potensi yang ada di Aceh itu bukan hanya di Andaman ya. Itu Andaman ada 2 sebenarnya. Ada utara ya, ada satu lagi utara timur. Nah, satu lagi di blok barat dan blok Singkil gitu. Nah, Mubadala ini kan sebenarnya afiliasinya tetap ke Amerika itu sebenarnya. Nah, saham terbesarnya juga sebenarnya negara Amerika. Nah, ini sebenarnya ada
kekuatan geopolitik perusahaan yang mempengaruhi dari itu. Amerika ya. Iya, seperti itu. Ya. Kemudian ada sumur Layaran 1 diperkirakan mengandung sekitar 6-8 triliun kaki kubik. Ya. Atau dalam istilahnya itu TCF ya. Ya. Gas. Sedangkan di Tangkulu 1 diperkirakan memiliki 2 TCF gas in place. Ya. Seperti dijelaskan tadi, Andaman ini ada South Andaman, ya, kemudian total daya perspektif kawasan ini diperkirakan mencapai 4,9 miliar barel setara dengan minyak, meskipun angka tersebut masih mencakup sumber daya yang belum seluruhnya terbukti sebagai cadangan. Ya karena belum dieksplorasi. Nanti kalau sudah dieksplorasi, saya kira luar biasa ya. Kemudian pemerintah Indonesia itu pernah menyatakan bahwa apabila eksplorasi berikutnya berhasil, kawasan Andaman berpotensi menjadi salah satu penemuan gas terbesar di dunia dalam beberapa dekade terakhir. Nah ini persoalannya, kita katakan ini blok yang bisa salah satu terbesar di dunia, tapi sudah dicengkram oleh Amerika, oleh perusahaan Amerika. Bagaimana kita bisa mengambil manfaat dari blok ini? Ya, nah itu satu persoalan. Seperti misalnya Freeport, betapa susahnya kita berpuluh-puluh tahun mendapatkan kembali hak Indonesia. Begitu juga ini seperti blok Andaman nanti. Nah jadi setahu saya kan Aceh itu bukan hanya bicara Andaman oil and gas. Tetapi kita tahu ada batu bara. Kalau emas mungkin termasuk salah satu potensi yang besar. Dan real, bukan potensi lagi, real. Ya, di Aceh ini. Aceh Tengah, terutama Aceh Tengah, Aceh Selatan ya. Benar Meriah dan pecahan Melabuh itu apa? Nagan Raya. Nagan Raya. Betul. Itu luar biasa ya. Nah ini kan bagaimana kesejahteraan buat masyarakat rakyat Aceh dengan kekayaan yang ada di Aceh. Nah sekarang tentu kita minta analisis dan pandangan-pandangan Dr. Fahrul Rozi ini yang sudah berpengalaman dan sudah terjun juga banyak daerah yang potensi saya kira sumber daya alam cukup besar di Aceh. Silakan Fahrul Rozi. Ya. Bang, gimana kalau kita bongkar-bongkaran Bang hari ini Bang? Supaya rakyat Aceh tahu ya bahwa ini satu masa depan Aceh yang menjadi pertaruhan di pemerintahan Prabowo sekarang. Ada konflik yang terjadi 30 tahun dari tahun 76 sampai dengan tahun 2005. Karena apa? Ada kesalahan di masa Orde Baru ya, ketika mengambil kebijakan di tahun 70-an yang akhirnya tahun 76 itu terjadi konflik. Nah, yang kita khawatirkan hasil penelitian saya apabila Presiden Prabowo dia berhasil ya membangun sebuah pembangunan yang lebih signifikan dalam konteks hari ini dan tidak mengulangi sejarah ketika tahun 76 itu akhirnya terjadi konflik, ini akan menjadi sebuah legasinya Pak Prabowo buat Aceh. Nah, ini kan pengulangan sejarah seperti 4 pulau kemarin. Bagaimana Prabowo muncul untuk bisa menyelamatkan 4 pulau ini yang memang sudah masuk wilayah Aceh, Laut Aceh dikembalikan ke Aceh. Nah inilah yang menjadi pertanyaan bahwa apakah kebijakan Andaman ini akan kembali mengulang perhatian Prabowo terhadap Aceh ini memang dibuktikan karena seorang Prabowo cinta Aceh atau sebaliknya. Nah kalau sebaliknya artinya proses arunisasi yang kedua akan terjadi di era sekarang. Nah, sekarang kan akan terjadi konflik. Fahrul Rozi ini perlu dipertanyakan. Iya. Yang mana ini? Apakah Prabowo tadi kan ada dua, Iya. Satu mengutamakan Aceh, atau tidak kan gitu? Iya. Menurut Anda ini mengutamakan Aceh atau enggak kalau seorang Prabowo ini? Nah, saya yakin ya, artinya dia sudah membuktikan dengan 4 pulau itu kan. Nah, sekarang kita berharap rakyat Aceh itu masih memberikan ekspektasi dan kepercayaan yang besar terhadap Prabowo. Nah, artinya ada persoalan hari ini yang terjadi di Aceh, Bang. Kemarin masyarakat Aceh yang ada di Jakarta melakukan demonstrasi. Kenapa demonstrasi terjadi? Karena gubernur mengirimkan surat kepada Menteri SDM agar untuk dievaluasi. Ya, ini kan pertarungan antara
apa sih namanya itu offshore dan onshore ya. Jadi skemanya itu apakah skema offshore ya atau onshore. Kalau onshore itu kan semuanya ditarik ke Lok Sumawe, ke darat. Di darat itu ada Kek Arun misalkan. Di situ ada kilang gas. Itu akan hidup kembali. Kemudian ada pupuk Iskandar Muda dan petrokimia. Kemudian ada juga di situ adalah lapangan pekerjaan terbuka. Kemudian ada pendapatan daerah yang didapatkan. Tapi kalau kebijakan itu adalah offshore, itu kan ditarik pipanya itu sampai ke Pulau Jawa. Berarti kan membuktikan bahwa negara ini nggak butuh Aceh, dia hanya butuh minyak Aceh, nggak butuh rakyat Aceh. Nah inilah yang mengakibatkan kekecewaan kita terhadap kebijakan hari ini yang melakukan secara offshore. Tidak ada kepentingan apa-apa buat Aceh, hanya mendapat sharing saja. Dan sharing itu juga sangat kecil sekali. Bayangkan 96% keuntungannya buat kontraktor, ya. Kemudian 4% buat Republik kita. Ini kan melanggar pasal 33 Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45. Bumi, air, segalanya dimiliki oleh negara. Selalu dia gembar-gembor ingin kembali ke pasal 33. Tapi ingat, pasal 33 kan amandemen 2002 akhirnya memberikan liberalisasi kan. Kapitalisme itu kan masuk di pasal keempat yang diamandemen di tahun 2002. Nah, di sini sebenarnya pertaruhan Prabowo, apakah dia mampu secara tegas dia melawan sistem ini? Kalau Freeport dia nggak mungkin lakukan karena sudah sign, sudah tanda tangan. Tapi yang namanya Andaman ini masih bisa diulangin, Bang. Artinya apa? Ketika ini ditarik semuanya, ini kan Aceh nggak dapat apa-apa. Nah, potensi ini apa bedanya dengan PT Arun? PT Arun itu, Bang, ketika ditemukan di ladang Arun itu, ini kan didirikan di situ ada pabrik, infrastruktur dibangun, lapangan pekerjaan dibangun. Banyak sekali. Saya sampai ke Qatar itu bertemu sama orang Aceh yang mantan-mantan pekerja Arun yang sekarang bekerja di perusahaan-perusahaan minyak, punya pengalaman di PT Arun. Artinya apa? Itu kontribusi. Artinya itu manfaat yang kita dapatkan. Belum lagi lapangan pekerjaan, belum multiplier efek masyarakat di sekitar dan sebagainya. Walaupun kemiskinan di Aceh Utara masih tinggi akibat PT Arun. Yang onshore saja mengakibatkan konflik tahun 76. Bagaimana yang offshore yang tidak dapat apa-apa. Ini kan mohon maaf sangat lebih kejam kan. Kalau di zaman Orde Baru itu kita dapat onshore, kita dapat kemiskinan karena faktor konflik dan sebagainya. Tapi kalau sekarang kan kita nggak dapat apa-apa. Ini kan lebih kejam sebenarnya. Nah inilah yang kemarin ya itu bulan 2. Sejak tahun berapa itu offshore itu? Onshore. Kalau PT Arun kan ditemukan dari tahun 70-an kan. Tahun 72, tahun 74 sudah. Nah ini yang menarik, Bang. Saya ingin katakan sebenarnya. Saya ingin mengulas sebenarnya. Agar tidak terjadi Arun kedua. Arun itu ditemukan di tahun 70-an. Ya. Saya ingin katakan bahwa terjadinya konflik global, keinginan Amerika untuk menguasai Asia Tenggara, itu sudah terjadi dari tahun 60-an. Nah ini saya ingin mengulang sejarah sedikit. Amerika itu sudah memotret potensi sumber daya alam Indonesia itu dari tahun 60-an. Sumber daya minyak dan sumber daya emas. Aceh memiliki dua potensi besar itu, emas dan minyak. Tahun 70-an ditemukan PT Arun pada saat itu. Ya, masuk perusahaan Betel pada saat itu. Dilanjutkan dengan Mobil Oil, punya Amerika juga. Nah artinya Amerika itu sudah punya kepentingan untuk menguasai wilayah Asia Tenggara secara geopolitik. Nah di emas itu ada di Freeport. Itu kan sama itu, tahun 70-an juga perebutannya. Nah ini juga dugaan menurut saya, hasil penelitian saya menunjukkan sebenarnya jatuhnya Soekarno juga karena persoalan sumber daya alam. Ya, ada permainan CE di belakangnya, ada permainan Amerika pada saat itu, kemudian ada utang luar negeri yang ditolak dan sebagainya, munculnya IMF dan sebagainya. Nah sekarang persoalannya adalah ini bicara kedaulatan. Andaman itu bukan Aceh saja, tapi kedaulatan Indonesia. Jangan sampai kita dijajah yang kedua. Dijajah seperti apa? Nah ketika PT Arun ini diambil oleh Amerika, akhirnya kan terjadi konflik. Akhirnya kita ini sibuk sesama anak bangsa, akhirnya berantem di internal kita kan. Sementara yang menikmati minyak yang begitu besar yang ada di Aceh itu dinikmati oleh perusahaan luar. Nah, Bang, saya mau kasih tahu berapa data kapal ya. Ini saya punya data. Berapa jumlah kapal yang diambil migas yang ada di Aceh? Itu ada 4.269 kargo, Bang. Dan itu juga ada kondensat itu, ada 1.868 kargo dari tahun 74 sampai dengan tahun 2014. Nah dari LPG itu dari tahun 88 sampai tahun 2000 itu ada 14,5 juta triliun. Artinya apa? Ada estimasi diperkirakan Aceh itu telah menyumbang Republik ini 5.000 triliun lebih.
Kita dapat apa? Otsus selama 20 tahun. Dicicil selama 2% 15 tahun, 1%-nya itu selama 5 tahun. Kita hanya dapat 98 triliun itu selama 20 tahun. Sementara Aceh sudah menyumbang melalui migas yang ada di Aceh itu, di PT Arun, itu kurang lebih 5.216 triliun. Itu angka hitung-hitungan saya. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya 4.269 kargo minyak ya yang diambil dari Sejak Aceh. kapan itu? Itu dari tahun 74 Bang. Diambil kapal. Dan berarti tahun 2014 kan waktu zaman Pak SBY terakhir itu berhentinya. Nah ini menunjukkan bahwa kita ini menjadi bukan hanya modal kemerdekaan tapi modal pembangunan Orde Baru. 5.000 triliun itu kemana? Bayar utang. Pembangunan infrastruktur, jalan tol, pembangunan yang ada di Jakarta. Itu juga dananya kan akumulasi dari migas yang ada di Aceh, Chevron, ada di Riau dan sebagainya. Dan di beberapa Kalimantan itu kan diakumulasikan termasuk Natuna. Itu kan sebenarnya akumulasinya sehingga pembangunan Indonesia hari ini itu tidak terlepas dari modal yang diambil dari Aceh. Aceh dapat apa? Kemiskinan hari ini. Akhirnya terjadi konflik. Nah saya ingin katakan Bang, saya menemukan satu file rahasia. File rahasia ini ketika saya pada saat itu bertemu dengan almarhum Tengku Yahya Muad. Ya, dia itu salah satu pendiri Partai Aceh, mantan sekjen Partai Aceh. Dia memberikan file tentang salah satu faktor kenapa konflik terjadi di Aceh. Nah, saya ingin katakan bahwa tahun 70-an itu ditemukan sumber minyak gas yang ada di Aceh pada saat itu. Nah, ini sebenarnya adalah potret yang sudah dimiliki oleh Amerika. Amerika itu sudah tahu Aceh itu punya emas, punya minyak gas itu sudah dari tahun 60-an. Nah, kemudian bagaimana Orde Baru itu melanjutkan. Jadi prosesnya itu adalah data-data yang didapatkan di file-filenya Amerika ini itu akhirnya terbongkar kan. Salah satu putra Aceh pada saat itu Dr. Tengku Hasantiro kan. Yang dia pada saat itu saya pernah ke kampusnya itu di di Amerika, di New York. Kemudian duduk tempat beliau melakukan penelitian dan menulis buku dan sebagainya. Itu ternyata beliau itu suka duduk di lokasi tempat orang-orang yang berada di Wall Street. Gitu. Wall Street ini orang-orang yang bermain saham dan sebagainya yang menguasai sumber daya alam. Dia memiliki data itu Bang. Dan saya ditunjukkan oleh Tengku almarhum Tengku Yahya Muad. Tengku Yahya Muad. Data ini itu dimiliki oleh seorang Hasantiro. Artinya apa? Saya ingin katakan konflik di Aceh itu bukan hanya karena faktor sejarah, bukan faktor identitas, bukan hanya karena faktor ekonomi adanya temuan gas, bukan hanya adanya faktor yang disebut dengan persoalan militerisme. Tapi konflik ini terjadi karena ada potensi sumber daya alam yang dimiliki sama Aceh, yang itu ditemukan oleh file itu dimiliki oleh seorang Hasantiro. Dia mengatakan bahwa Aceh ini memiliki kekayaan yang sangat luar biasa, bukan persoalan PT Arun. Andaman juga sudah ditemukan dari tahun 60-an sebenarnya Bang. Cuman belum dieksplorasi gitu loh. Nah karena pada saat itu ya persoalannya ini kan persoalan geopolitik yang sangat luar biasa pada saat itu. Sehingga Aceh karena konflik dia hanya bisa mendapatkan yang disebut dengan PT Arun. Sementara ada potensi-potensi lain yang betul-betul dijaga. Coba Abang lihat dulu GAM berada di mana? Di semua gunung-gunung kan. Mereka itu secara nggak langsung menjaga emas-emas yang ada di daratan, sumber daya alam, batu bara itu kan tempat persembunyian GAM. Tapi yang terjadi hari ini apa? Semua izin-izin tambang yang diberikan oleh pemerintah itu berada di titik-titik yang pada akhirnya orang Aceh dapat banjir kan kemarin. Itu kan luar biasa, barbar sekali. Izin-izin IUP yang diberikan kemudian terjadi pergeseran dari hutan ya, kemudian dibuat program ya perkebunan dan sebagainya, akhirnya bergeser ke pertambangan kan, sehingga terjadi banjir yang sangat luar biasa. Nah inilah sebenarnya yang saya ingin katakan bahwa konflik yang terjadi di Aceh itu sebenarnya bukan hanya mempertahankan persoalan Arun, ini persoalan marwah harta anak cucu di Aceh ini yang harus dipertahankan. Nah ini yang sebenarnya menjadi catatan saya, jangan lagi terulang di Andaman. Andaman ini Bang, saya ingin katakan potensinya sangat luar biasa sekali. Ya, itu ada kurang lebih potensi yang kita temukan itu perkiraan 250 sampai 300 miliar US dollar. Artinya apa? Lebih dari 5.000 triliun. Begitu. Itu angka ini saya, dugaan saya. Dan angka catatan saya. Nah, ini yang sebenarnya harus diberikan bagaimana benefitnya terhadap Aceh. Aceh mau jadi penonton dengan angka yang begitu besar itu.
atau dia juga menjadi bagian gitu loh. Nah ini kan persoalannya kan di Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Undang-Undang Pemerintahan Aceh dinyatakan bahwa Aceh itu tidak boleh mengelola di atas 12 mil. Tapi saya ingin katakan ada MOU Helsinki. Nah di dalam MOU Helsinki itu dituliskan bahwa ini dalam bahasa Inggris Bang ya. Perjanjian MOU Helsinki dengan UUPA ini agak sedikit terjadi reduksi. Bukan sedikit, banyak bahkan. Yang harus melakukan konsultasi, harus berubah izin menjadi konsultasi. Pengelolaan yang disebut dengan continental safe itu berubah menjadi pengelolaan bersama. Jadi ini kan penerjemahan MOU Helsinki itu kan Aceh di poin 116 dan 134 jelas. Aceh will have jurisdiction ya over natural resources in the territorial sea. Artinya apa? Wilayah Aceh itu, wilayah Laut Aceh itu kan wilayah Indonesia. Kalau saya yang belajar hukum internasional di UI itu mengatakan sampai ZEE. Artinya apa? 200 mil. Tapi dibatasi menjadi 12 mil karena dianggap perairan daerah. Perairan daerah memang 12 mil. Artinya apa? UUPA itu mereduksi dari 200 mil yang dikelola oleh Aceh sesuai dengan perjanjian ya. Kan Aceh ini mengelola sumber daya alam 70-30. Harusnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh itu di pasal 150 Aceh itu cuma boleh mengelola itu 120 artinya terjadi di 12 mil artinya terjadi reduksi. Nah, inilah yang menurut saya pemerintah Aceh harus memperjuangkan ini direvisi harus kembali lagi ke 200 mil. Kalau enggak Aceh enggak ada apa-apa. 12 mil itu cuma ada karang, ada ikan-ikan kecil. Sementara para nelayan-nelayan Aceh yang ingin mencari ikan-ikan yang kualitas ekspor, ikan saja itu enggak bisa. Karena itu dibatasi 12 mil. Nah, apalagi sumber daya migas ya itu kan cuma ada di atas 12 mil. Nggak ada di 12. Kalau ada juga kapasitasnya kecil. Itu yang menentukan itu pemerintah pusat. Ini undang-undang pemerintahan Aceh. Jadi harus undang-undang pemerintahan Aceh harus direvisi. Jadi harus kembali lagi ke semangat perjanjian MOU Helsinki. Gitu di mana Aceh. Sekarang gini, apakah ini bertentangan dengan UNCLOS atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena pengelolaan 200 mil dikelola oleh Aceh. Aceh ini kan bagian NKRI. Yang tidak boleh adalah dikelola oleh negara yang berbeda. Jadi selama Aceh ini dalam bingkai NKRI, Aceh itu boleh mengelola laut sampai 200 mil. Tapi dengan cara dia memberikan kontribusinya kepada pusat 30%. Ya. Itu harusnya. Tapi faktanya hari ini menjadi 70% dikelola oleh pusat, 30% dikelola oleh Aceh. Nah anehnya 30% pun Aceh nggak bisa berkutik kan di Andaman kan. Logika organisasi Bang. Ketua ini. Dia tidak mau tanda tangan kalau tidak diparaf sekretaris atau wakil ketua dan sebagainya. Artinya dia tidak punya wewenang kekuasaan. Tapi dia punya wewenang administrasi. Ya, ini Aceh punya saham 30%. Tapi gak punya wewenang kekuasaan di situ. Aneh kan? Sama seperti kita saja di dalam perusahaan. 1% saja punya saham. Kita bisa menentukan ya atau tidak. Bisa membatalkan perjanjian. Tapi ini 30% pun Aceh gak bisa berkutik. Artinya apa? Persoalan ini Presiden Prabowo harus tahu. Dia harus menyelamatkan kembali persoalan ini. Kalau tidak, Aceh tidak dapat apa-apa. Indonesia hanya dapat 4%. Kedaulatan kita diinjak-injak dengan sumber daya alam migas yang hari ini itu dipertaruhkan. Aceh ini akan benar-benar dia kondisinya akan maju ke depan. Atau dia akan melanjutkan kemiskinan 20 tahun sampai 30 tahun ke depan. Dan konflik akan terjadi lagi kalau ini terjadi. Nah, saya berharap ya Presiden Prabowo itu mendengar persoalan ini. Bahwa Andaman itu bukan persoalan Aceh. Ini persoalan NKRI, ini persoalan kedaulatan. Jadi jangan sampai nanti pusat tidak hanya dapat 4%, tidak dapat apa-apa. Aceh juga akhirnya berkonflik lagi. Akhirnya kita sibuk menghabiskan. Sementara yang menikmati orang lain kembali kan seperti kasus PT Arun kan. Kalau dulu mohon maaf ada seorang Dr. Hasan Tiro. Satu orang dokter yang ada di Amerika. Sekarang Bang di Aceh ini banyak dokter Bang dan banyak profesor. Jadi kalau mau muncul lagi nanti Hasan Tiro, Tengku Hasan Tiro di abad 2026, 2030 sampai 2000 selanjutnya. Itu banyak yang akan muncul gitu loh. Dulu aja satu orang aja lulusan Amerika dia bisa membuat pergolakan. Pusing kan Republik ini 30 tahun menghadapi GAM kan. Itu baru satu orang Hasan Tiro. Bagaimana sekarang sudah muncul ribuan Hasan Tiro di Aceh. Artinya apa? Jangan biarkan konflik ini terjadi. Orang Aceh itu cinta damai. Orang itu cinta Prabowo, orang Aceh ini. Sekarang kita minta kepada Pak Prabowo, Pak tolong diperbaiki nih orang-orang sekitar Bapak. Yang dia gak sadar kalau dia sedang menjual Republik di saat Bapak sedang memperjuangkan kembali ke pasal 33. Ini kedaulatan kita diberikan kepada negara asing yang kita gak punya apa-apa gitu. Aceh ujung-ujungnya kan kita hanya sapi perahan. Akhirnya orang Aceh kembali lagi berontak kan. Kami hanya tidak dibutuhkan rakyatnya.
Kami hanya dibutuhkan minyaknya. Ya berarti kami konflik lagi. Akhirnya apa? Kepercayaan terhadap pemerintah pusat menurun. Nah, hari ini Prabowo ini harus benar ya. Presiden Prabowo harus benar-benar dia concern terhadap isu ini. Isu Andaman, isu Andaman yang kedua, kemudian isu Blok Barat, Blok Timur. Ini ada kasus lagi ditemukan di Aceh ini kan emas, Bang. Ada wilayah Betung, ada wilayah Aceh Tengah, Bener Meriah dan sebagainya. Nah, artinya kita sepakat Aceh ini menjadi bagian NKRI dengan memberikan kontribusi sumber daya alam yang ada di Aceh untuk pembangunan merata. Tapi jangan biarkan Aceh dalam keadaan kemiskinan, pengangguran, tidak ada lapangan pekerjaan, pendidikan kita masih bayar, bukan gratis dan sebagainya. Sementara orang Acehnya, orang Nagan, orang Betung itu tidurnya di atas emas, Bang. Tapi dia berada dalam kemiskinan. Seperti itu. Orang Arun, ya kan? Masyarakat Arun itu kan tidurnya di atas minyak, tapi akhirnya dia direlokasi. Karena apa? Ada kebijakan pemerintah Indonesia ketika intervensi asing karena dia sudah punya saham di situ, dia akan membuat pelatihan militer pasti, pelatihan intelijen pasti. Akhirnya tekanan kan? Ya, Anda jangan ganggu-ganggu seperti Arun kan? Anda jangan ganggu-ganggu Arun. Yang ditekan siapa? TNI kita, Polri kita. Ujung-ujungnya apa? Mereka akan berhadapan dengan rakyat yang punya kepentingan oligarki global. Sementara Aceh ini terus-menerus diperas. Nah, artinya saya ingin menunjukkan bahwa ini harus dihentikan segera. Presiden Prabowo harus ambil sikap terhadap persoalan ini. Jangan dibiarkan Aceh kembali lagi di dalam kondisi yang ujung-ujungnya akan mengalami proses konflik yang lebih besar di kemudian hari. Ya, hal seperti ini sudah pernah disampaikan nggak kepada Gubernur Mualim misalnya, kepada pejabat-pejabat dan pemangku jabatan lain di Aceh, dan apakah sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo atau menteri-menteri terkaitnya? Ya. Nah, informasi saya dengar, Bang, bahwa Mualim ya sebagai Gubernur Aceh sudah membuat surat kepada Prabowo. Nah, ini kan prosesnya panjang nih. Kalau birokrasi Indonesia ini kalau surat itu kan lama sekali. Bahkan yang menariknya, Bang, surat yang dikeluarkan oleh Menteri SDM itu 2 bulan baru diketahui. Surat minta tunda oleh Gubernur bulan 2, bulan 3 keluar ditandatangan oleh Menteri SDM. Pemerintah Aceh tahunya bulan 5 kemarin. Ini kan ada apa? Ini lucu kan? Menterinya siapa waktu itu? Ya sekarang Menteri SDM Bahlil kan? Pak Bahlil. Ya artinya kan birokrasi Indonesia hal-hal seperti ini kan aneh. Bisa lama sekali sampai rakyat Aceh tahu, pemerintah Aceh tahu dan sebagainya. Sementara kan birokrasinya ini kan kita sudah digital sekarang. Nah, saya ingin katakan bahwa ini jangan ada kong kali kong di belakang ini. Ujung-ujungnya apa? Orang tidak percaya sama Presiden Prabowo. Karena apa? Loh, presidennya kan Presiden Prabowo. Masa Aceh sekarang dieksploitasi lagi, dieksplorasi lagi. Kita akan berada dalam kemiskinan selama 20-30 tahun ke depan hanya diperpanjang. Jadi apa manfaatnya perdamaian? Untuk apa ada MOU Helsinki gitu. Nah, saya ingin mengetuk pemerintah bahwa hari ini ada orang-orang di sekitarnya Prabowo yang memang sedang bermain terhadap keadaan ini. Ya artinya kan kalau kontraktornya dari luar, sub-kontraktor dari pusat pasti akan turun kan. Dari orang-orang dari luar Aceh ini kan akan turun. Aceh gak punya pengalaman, Bang. Tidak ada PT yang bisa offshore di Aceh. Tidak ada perusahaan-perusahaan lokal yang di sana yang mampu bergerak. Kecuali sumber daya manusia kita punya. Tenaga kerja kita punya. Nah tapi kan ujung-ujungnya tetap pakai perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta kan. Ujung-ujungnya kita jadi penonton juga. Jadi Mualim itu sudah mengingatkan di media. Bahkan sudah mengatakan bahwa minta dikaji ulang. Bahkan sudah membuat surat untuk ditunda ditanda tangan. Nah sekarang saya berharap ya Presiden Prabowo bisa menerima segera Gubernur Aceh untuk berbicara 4 mata. Ini bagaimana sih persoalannya gitu. Supaya apa? Aceh ini hari ini memberikan ya kepercayaannya kepada seorang Muzakir Manaf itu besar sekali. Tapi jangan nanti seorang Muzakir Manaf itu mengulangi sejarah yang pernah terjadi di masa Muzakir Walad dulu kan. Saat Orde Baru kan. Tanda tangan surat. Akhirnya PT Arun diambil battle dan sebagainya gitu. Jadi persoalannya bukan seorang Dr. Hasan Tiro yang pada saat itu dia tidak menang bidding dengan perusahaan Doralnya gitu kan. Dulu beliau sempat ikut bidding juga. Akhirnya kan framingnya itu bahwa GAM itu konflik gara-gara kalah bidding PT Arun. Bukan itu. Dia punya file rahasia Amerika yang sudah menunjukkan potensi emas yang ada di Aceh Tengah Bener Meriah, Betung dan Nagan Raya dan sebagainya, potensi biji besi dan batu bara dan potensi minyak yang ada di beberapa titik yang baru ditemukan 4 titik.
Ada 6 titik semua yang ada di Aceh. Nah ini kan sebenarnya yang mengakibatkan konflik. Jadi konflik itu bukan ingin persoalannya adalah persoalan PT Harun, enggak. Ini marwah rakyat Aceh. Jadi saya khawatir kalau ini dibiarkan, ini akan dibaca oleh banyak orang yang sedang melihat kondisi Aceh dalam keadaan terpuruk hari ini. Mudah bang diprovokasi, mudah muncul sentimen-sentimen negatif untuk kembali lagi benci terhadap republik ini, itu mudah sekali. Apalagi seorang saya nih, saya mohon maaf, saya ini kurang cinta apa sama republik ini. Tapi setelah saya melakukan penelitian, riset, bahkan menjadi dokter untuk meneliti di Aceh, saya jadi akhirnya jadi gedek juga, jadi kesal juga sama republik ini. Ternyata nggak adil juga republik ini. Seorang Fahrul Raji, seorang dokter pun dengan hasil penelitian ini, saya aja melihat wah ini nggak benar ini. Saya harus berontak ini kalau kayak gini caranya. Kalau mau didengar caranya harus berontak. Tapi bayangkan bang, orang semakin pintar, orang semakin cerdas, dia pasti akan semakin berontak kan kalau kayak gini keadaannya. Makanya Aceh itu akan terus menerus dimiskinkan dan dibodohkan. Karena kalau Aceh ini dipintarkan, dikayakan, dia akan berontak. Sekarang dia tahu kan gitu. Jadi makanya Aceh ini terus dimiskinkan. Aceh ini terus berada dalam daerah tertinggal dan sebagainya gitu. Jadi hal-hal seperti ini gitu. Ya, jadi sebenarnya saya pun setelah mendengar penjelasan paparan dari Dr. Fahrul Raji, hati panas. Panas ya? Hati, pasti berontak juga nih. Ya kan, hati kan panas. Cuman kalau bicara bagaimana solusi dan jalan keluarnya, kepala kita mesti dingin. Ya. Kan gitu. Ya. Kalau enggak kita tidak mendapatkan hasil yang kita harapkan. Ya, saya setuju sekali bahwa Presiden Prabowo memang harus dalam segala hal lah, termasuk soal Aceh, soal Papua, Maluku, barangkali yang punya potensi-potensi besar, itu harus menjadi perhatian utama juga untuk menyelesaikan ini. Jadi jangan, misalnya Pak Prabowo ini kan sering mengeluarkan statement, ya kan, melarang ini, melarang itu, ya kan, menghukum ini, menghukum itu, kan gitu. Jadi yang dibutuhkan sekarang kan kita tidak membutuhkan satu wacana. Membutuhkan apa solusi yang betul-betul konkret bisa menjadi bukan lagi harapan. Tapi memang menjadi kenyataan yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Ini susah lah kita kalau nggak dapat orang memimpin republik ini. Kalau tidak cinta kepada rakyat dengan hati nurani, kita susah. Ya kan? Sekarang yang kita butuhkan, kita perlu pemimpin, orang leaders yang memang punya rasa kemanusiaan yang tinggi, hati nurani yang tinggi untuk mencintai rakyat. Itu yang dibutuhkan sekarang. Baru apa yang diharapkan tadi itu bisa kita dapatkan, gitu kan? Pak Fahrul Raji. Artinya gini bang, ini kan sebenarnya kita berbicara paradoks Indonesia kan, yang digaung-gaungkan oleh seorang Presiden Prabowo. Dia hari ini kan bertekad ingin menjadikan Indonesia ini kan antitesis dari persoalan yang ada di dalam buku Paradoks Indonesia. Persoalan kemiskinan, sumber daya alam yang dikuasai oleh asing. Dia harus buktikan. Karena apa? Ingat ditemukannya Arun, jatuhnya Presiden Soekarno pertama kali. Itu kan tahun 66 ya. Tahun 67 kan terjadi perubahan undang-undang bang. Ya kan? Tahun 67 kan undang nomor 1 lahir mengenai investasi penanaman modal asing. Di situ dari sistem negara kesatuan kita ini jadi langsung liberal kan. Asing masuk. PT Harun masuk. Freeport masuk. Chevron masuk. Semua perusahaan asing. Karena apa? Asing ini kan punya kepentingan terhadap potensi sumber daya alam. Dia kalau dia nggak bisa masuk, dia jatuhkan presidennya. Soeharto kan jatuhnya juga karena asing juga kan. Ini Prabowo juga dia harus hati-hati juga. Jangan-jangan dia akan dijatuhkan kalau dia tidak bisa kompromi. Makanya masuk BOP kan kemarin seperti Abang bilang. Ya, tapi kan yang menjatuhkan pemerintah Indonesia masa lalu itu kan Amerika Serikat. Ya jelas. Nah, sekarang karena ada kepentingan sumber daya alam itu relatednya. Pak Prabowo akan didukung terus oleh Amerika Serikat karena dia berteman dengan Presiden Amerika Serikat kan. Ya yang namanya Amerika kalau berteman dia tidak menguntungkan, tetap dijatuhkan walaupun dia bergandengan tangan salaman tapi tetap dijatuhkan. Jadi maksudnya gini bang, kita ulang ya sejarah tahun 67 ketika sistem penanaman modal ini dirubah dari sistem ekonomi Pancasila berubah menjadi sistem kapitalistik. Kemudian dilanjutkan 68. Undang-Undang nomor 6 lahir, penanaman modal dalam negeri.
tapi juga harus mengikuti kepentingan asing pada saat itu. Kemudian Undang-Undang tahun 2007 nomor 25 tentang penanaman modal itu kembali lagi di era reformasi, mencoba mengevaluasi. Bandulnya itu sudah baik di era reformasi, tapi di saat pasca reformasi dengan adanya amandemen konstitusi 2002, itu kan pasal 33 bertambah satu pasal. Sistem ekonomi Pancasila akhirnya ditinggalkan kan. Makanya sekarang nggak ada lagi ekonomi Pancasila, Bang. Yang ada ekonomi kapitalis di Republik ini. Sistemnya liberalis kan. Apa yang terjadi? Muncul Undang-Undang Cipta Kerja kan kemarin. Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 diperkuat Undang-Undang tahun 2001 nomor 5 itu tentang perizinan. Gitu. Ditambah lagi Undang-Undang penguatan tentang Cipta Kerja, Minerba dan sebagainya, Undang-Undang Minerba dan sebagainya, Omnibus Law. Apa yang terjadi? Semangat reformasi mengembalikan daerah untuk menjadi desentralisasi. Otonomi daerah diperkuat. Tapi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ditarik lagi kan sentralisasi. Konflik terjadi di Aceh itu karena sentralisasi Orde Baru. Adanya perjanjian MOU Helsinki melahirkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh itu kan asas hukumnya itu kan jelas, lex specialis. Artinya undang-undang khusus dan istimewa. Aceh diberikan kekhususan untuk mengelola apa? Sumber daya alam, hutan, lingkungan, kemudian sumber daya alam yang ada di darat, di laut. Kemudian Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 ini, ya kan? Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh akhirnya dibatalkan dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Minerba yang saya sebutkan tadi. Ditarik lagi sentralisasinya, perizinan semuanya di Jakarta. Apa yang terjadi? Aceh ini kan sekarang dikebiri, nggak bisa ngapa-ngapain, Bang. Kita Otsus, tapi bukan Otsus. Kita ini daerah istimewa tapi bukan istimewa. Kita ini daerah yang bersifat memiliki bisa mengelola daerah sendiri tapi tunduk ke Jakarta. Nah, sekarang persoalannya berani nggak seorang Prabowo merubah itu? Gitu. Artinya apa? Ya kalau bicara konstitusi ya berani nggak dia rubah konstitusi kembali ke Undang-Undang Dasar 45, kembali ke Pancasila, kembali ke Undang Dasar yang sebenarnya, gitu kan? Di mana pasal 33 itu murni negara yang menguasai untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Itu satu. Yang kedua, berani nggak dia mencoba mengevaluasi semua undang-undang yang lahir di Republik ini yang secara tidak langsung menguntungkan kapitalis, menguntungkan pemodal, menguntungkan oligarki. Berani nggak dia lakukan itu? Nah, oleh karena itu pertaruhannya itu adalah adanya minyak ya yang ada di Aceh. Kalau dia berani, ini akan menjadi sebuah legacy seorang Prabowo yang benar-benar dia menjawab terhadap paradok Indonesia. Kalau dia tidak lakukan itu, kembali lagi Aceh ini dikuasai oleh negara luar. Jangan-jangan Pak Prabowo nggak butuh legacy kali, nggak? Ya mungkin. Ya. Nah, begini, Pak Roroji sudah pernah nggak mendiskusikan ini dengan kawan-kawan di Aceh, ya kan? Pihak kampus, pihak politisi, pihak tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Udah pernah nggak didiskusikan masalah ini? Ya, saya pikir gini ya, pasti teman-teman di Aceh melakukan diskusi yang sama. Cuman kan beda perspektif. Kalau saya kan mengkaji secara geopolitik, saya mengkaji secara perspektif politik, ya geopolitik, geoekonomi dan sebagainya. Artinya Aceh ini kan pertaruhan globalnya itu kan sudah diperebutkan dari tahun 60-an, gitu. Bahkan mohon maaf Bang, dari masa Belanda, perang Aceh Belanda itu 1873. Itu bukan hanya karena persoalan Selat Malaka. Kalau sekarang kan lagi viral masalah Hormuz. Selat Malaka itu kan sumber pendapatan kerajaan Aceh yang terbesar pada saat itu. Akhirnya ditutup kan. Nah, persoalannya adalah itu Belanda menguasai Aceh kan ada potensi emas kan yang ada di Linge pada saat itu. Kerajaan Linge itu kan terkenal dengan kerajaan emas. Sehingga Samudra Pasai memiliki dirham pada saat itu, mata uang emas, itu kan sumbernya dari Linge semua. Nah itu kan Belanda kenapa 1873 dia berperang, kemudian 1888 dia menguasai daerah-daerah dan sebagainya. Cuman dia tidak bisa mengambil daerah-daerah minyak yang pada saat itu memang perang sama Belanda sangat kuat sekali. Nah kemudian dilanjutkan sama Jepang kan 3,5 tahun ya, 3,5 tahun. Ya. Nah kemudian setelah itu kan dilanjutkan sama masuk di Republik nih tahun 65. Nah sekarang coba abang lihat, ada nggak bekas-bekas minyak yang ditinggalkan oleh Belanda? Paling banyak itu ada di Aceh. Di mana? Di perbatasan Kuala Simpang itu kan. Itu kan minyaknya dari Kuala Simpang ditarik ke Pangkalan Berandan. Itu kan pertama kali minyak ditemukan di Republik ini. Tahun 57-an. Jadilah kan? Pangkalan Berandan Jadilah Berandan itu sumber minyak pertama. Padahal minyaknya diambil dari Kuala Simpang kan. Sumber minyaknya itu ada di Kuala Simpang, Aceh. Padahal pada saat dulu Aceh itu kan kerajaan Iskandar Muda. Wilayahnya sampai ke Gebang. Nah, lahirlah Pertamina kan.
pada saat itu kan PT Permina namanya, ya. Permina akhirnya tahun 57 melalui Ibnu Sutowo, Kolonel Ibnu Sutowo melahirkan PT Pertamina. Kalau saya mengatakan Pertamina itu lahir karena Aceh, karena ditemukan ladang minyak di Kuala Simpang. Kuala Simpang dulu masuk Aceh Timur. Coba Abang pergi ke Rantau Perapat, itu kan banyak itu bekas-bekas minyak Belanda yang diambil di tahun 1880-an. Ya setelah perang Belanda 1873, 1880-an itu kan minyak-minyak Belanda itu melakukan pengoboran besar-besaran itu. Karena pada saat itu yang dicari itu minyak. Gitu. Sebelum yang dicari itu kan emas. Iya kan? Ghost, Glory, and Gospel kan. Kejayaan di abad 18. Sekarang abad ke-19 minyak, bom oil. Tahun 70-an terjadilah bom oil. Ya, pada saat itu yang ditemukan apa? PT Arun. Nah PT Arun hanya bisa diambil karena apa? Terjadi konflik. Cuman PT Arun yang bisa dilakukan. Sementara ada 4 titik lainnya. Ada 5 titik lainnya sekarang yang ada di Aceh. Itu dibiarkan dulu kan sama Amerika kan. Nah ketika kondisi sekarang baru masuk lagi kan. Nah sekarang berani nggak bergening Amerika dengan Presiden Prabowo untuk mengatakan bahwa biarkan minyak yang ada di Aceh itu dinikmati oleh rakyat Aceh dan rakyat Indonesia. Jangan dinikmati oleh negara asing. Apa karena kita ini masih tergantung sama Amerika? Takut sama Amerika? Atau jangan-jangan masuk BOP itu tujuannya hanya untuk mengikat seorang Prabowo kan gitu. Sehingga ketakutan dia ya akhirnya udahlah kasih aja Andaman itu buat Amerika gitu. Ya ini kan masih asumsi. Kenapa nggak Pertamina aja yang ambil minyak itu? Itu mengenai itu kan asumsi ya. Asumsi. Jadi perlu kita buktikan nanti dalam perjalanannya. Ya. Soal berani apa enggak dan segala macam. Tapi saya yakin Prabowo berani. Asal dia berada dalam lingkaran orang-orang yang benar-benar bekerja buat dia. Kalau ini dia akan dikerjain terus nih. Seorang pemimpin itu berani kalau memang didukung secara solid ya dari seluruh kekuatan potensi yang ada di dalam negeri, masyarakat, kemudian TNI, Polri, partai politik itu semuanya kalau bersinergi mereka memang mendukung satu keputusan atau kebijakan presiden ini bisa jalan. Tapi kalau masing-masing jalan sendiri presidennya kan bisa ditinggal sendiri juga. Ya kan? Ya oleh karena itu ya seorang Prabowo ya harus memiliki strong leadership kan. Makanya sekarang kan yang terjadi adalah dia ingin merubah kembali sistem ekonomi Indonesia yang selama ini kapitalistik menjadi ekonomi Pancasila. Ini kan terlihat nih. Bagaimana dia buat beberapa program-program, MBG misalkan, Koperasi Merah Putih misalkan. Ini kan bagian dari semangat menghidupkan koperasi misalkan. Walaupun sifatnya top down kan. Kalau menurut saya nggak ada masalah. Karena ini memang persoalannya adalah dia ini sedang melawan arus kan. Presiden Prabowo ini kan sedang melawan arus. Di saat mereka oligarki ini sudah mengakar di semua lini ekonomi, politik, sosial, budaya, bahkan struktur pemerintahan sudah dikuasai. Ini yang dilakukan oleh Prabowo untuk memproses pelan-pelan dan sebagainya gitu. Nah saya pikir ini akan menjadi challenge di bidang perminyakan juga, di bidang pertambangan. Gitu. Bisa nggak pasal 33 ini diuji ya untuk menjawab semua paradok Indonesia yang selama ini sumber daya alam itu dikuasai oleh asing. Kenapa nggak Republik ini aja yang kuasai? Tahu juga 70% bersih semua diterima oleh pemerintah pusat atau 30% terima pusat. Aceh menerima 70% atau 30% berdasarkan pembagian hasil. Jadi persoalan apa lagi gitu. Ini kan yang punya minyak kita, tapi kan minyak kita impor sekarang, Bang. Aceh itu kalau sekarang kita cari minyak itu kan masih antri gitu. Padahal orang Aceh lahirnya di atas minyak. Iya kan? Nah ini kan persoalan besar sebenarnya. Nah sekarang coba dipikirkan adalah program hilirisasi yang digembar-gemburkan oleh seorang Prabowo. Coba dibuktikan melalui program Andaman ini. Hari ini orang Aceh itu akan berterima kasih. Mungkin orang Aceh yang pertama kali mendeklarasikan Prabowo 2 periode ya kan. Tapi kalau seperti ini kan jadi sebaliknya gitu loh. Nah ini menjadi harapan kita terhadap Presiden Prabowo. Mohon kasih perhatian, atensi serius ini terhadap Andaman. Ini Muzakir Manaf terakhir bertemu sama saya. Mohon maaf ya, mukanya agak sedikit kecewa Bang terhadap pemerintah pusat. Seperti banjir kemarin beliau minta banyak hal tapi tidak terlalu dipenuhi kan. Kemudian juga persoalan apa yang terjadi hari ini gitu. Sampai sekarang Mualim kan belum bertemu sama Presiden Prabowo kan. Nah saya berharap podcast ini akan menjembatani langsung Prabowo langsung bertemu sama bisa menghubungi seorang gubernur Aceh Muzakir Manaf dan bertemu 4 mata untuk membicarakan ini. Udahlah ini kan seorang sahabat yang dulu berperang kejar-kejaran nih Bang. Dulu Prabowo cari Mualim kan di masa konflik GAM, Panglima GAM sama Panglima Kopassus kan. Nah sekarang mereka menjadi sahabat, bayangkan. Dan ingat,
kemenangan Prabowo juga ada kontribusi dari dukungan Partai Aceh. Ini juga harus diberikan catatan. Jadi Pak Prabowo, untuk Aceh jangan lupakan, ini persoalan serius Andaman ini. Jangan dibiarkan saja, jangan diserahkan levelnya menteri. Bahkan Menko pun ini belum saatnya untuk bisa menangani persoalan ini. Ini harus langsung diambil alih oleh seorang presiden. Dan saya yakin Presiden Prabowo dia masih punya keinginan untuk memperbaiki ini. Dia akan buktikan nih dengan tesisnya mengatakan bahwa paradok Indonesia dengan merebut sumber daya alam dikuasai oleh negara dan diserahkan sebesar-besar untuk rakyat gitu. Ini Aceh sudah punya sumber daya alam yang kapasitasnya itu tadi kan Abang udah sebutin tuh. Besar sekali kan? 11 juta triliun kaki kubik minyak yang ada di dalamnya. Aceh itu akan sejahtera dan kaya Bang ke depan kalau ini benar-benar diterapkan. Tapi kalau cuman kita offshore ditarik ke Jakarta melihat kalau dianggap bahwa ini lebih besar cost gitu kan. Lebih besar cost. Kalau offshore itu costnya itu lebih murah Bang. Kalau logika bisnis logika kapitalis nih lebih murah daripada onshore. Tapi jangan lihat cost jangan lihat cost ekonomi, harus dilihat cost politik juga. Kalau terjadi konflik ini lebih besar lagi costnya gitu loh. Yang rugi siapa? Republik kita. Jadi jangan terjebak dengan orang-orang yang berpikir kapitalistik hari ini. Seperti itu. Ya oke lah. Saya kira kita sudah mendapatkan banyak telaah ya. Analisis dari Dr. Farouk Rozi yang biasa dipanggil Razi. Razi. Jadi mudah-mudahan ini kan bisa menjadi bukan sekedar masukan ya. Kalau masukan aja capek kita, udah terlalu banyak masukan, ya kan. Tapi ini menjadi sebuah solusi dari apa yang betul-betul menjadi harapan, ya kan. Potensi yang begitu besar, kemudian rakyat tidak menikmati, itu kan sudah kita suarakan dari dulu itu. Apa yang terjadi? Dari Abang jadi aktivis dulu. Apa yang terjadi dari Papua, apa yang juga terjadi di Maluku, ya kan, dan di daerah-daerah lain, ya kan, hanya dinikmati oleh sebagian kecil orang, yang itu sebenarnya Prabowo menyadari, tapi solusinya seperti apa, kan gitu. Nah inilah mungkin harapan kita. Nah mungkin harapan khusus Farouk Rozi kepada Presiden Prabowo ini apa? Ya, yang pertama, berikan atensi serius masalah Andaman ini. Untuk benar-benar keuntungan minyak yang ada di Andaman, ya. Ini ada Andaman ada 2 nih Bang. Belum satu lagi nih, belum lagi blok barat, belum lagi blok Singkil. Itu loh kandungannya itu hampir sama tuh, 11 juta juga, ya kan? Nah, ini pemerintah khususnya Presiden Prabowo harus serius memberikan atensi ini. Jangan menyerahkan kepada menteri dan sebagainya. Karena keputusan orang Aceh itu Bang lebih suka langsung berhadapan sama Prabowo daripada sama SKK Migas lah, sama birokrasi yang begitu panjang gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, pemerintah pusat juga memberikan ruang evaluasi dan revisi undang-undang pemerintahan Aceh. Ya, pasal 150 tadi, pasal tentang pengelolaan 12 mil, itu dikembalikan ke 200 mil. Gak usah khawatir. Biarkan Aceh yang mengelola, di bawah NKRI, pemerintahan Aceh yang kelola. Ada proses learning di situ. Ada proses transfer of knowledge di situ. Kemudian pemerintah Aceh ini dianggap nggak mampu, nggak dikasih kesempatan. Coba dikasih kesempatan. Gitu. Coba lihat orang Aceh yang sekarang ada di Denmark, di luar negeri Amerika, semua pinter-pinter. Karena dikasih kesempatan. Coba pemerintah Aceh sekarang kasih kesempatan. Ini jawaban terhadap konflik 30 tahun. Seorang Muzakir Manaf, dia memimpin perang sebagai Panglima GAM. Itu karena terjadi kondisi sumber daya alam yang diambil oleh pusat. Nah sekarang ketika beliau menjadi gubernur, pemerintah pusat kasih kepercayaan buat beliau. Silakan Andaman ini dikelola. Misalkan ya dengan revisi ini kembali ke 70, pemerintah Aceh mengelola. Jadi posisi pemerintah Aceh ini bukan stakeholders Bang. Bukan orang yang hanya dilibatkan untuk mendengar. Tapi dia sebagai shareholders. Jadi dia pemilik saham. Kalau tidak 70%, anggaplah 30% pemilik saham, tapi dia menentukan, gitu. Nah, sekarang logikanya jangan pemerintah pusat yang ambil, serahkan 30% buat Aceh. Jadi Aceh itu cuman mulai dari piring dibagi lagi menjadi gelas, dibagi lagi jadi sendok. Nanti kita dapatnya 30% itu dari sendok. Itulah angka 1,2% tadi. Tapi kalau Aceh yang kelola, pemerintah pusat mau berapa? 30, 70 kan nggak apa-apa. Silakan. Jadi pemerintah Aceh yang setor ke pusat gitu, nggak sebaliknya gitu. Jadi
Apakah Aceh nggak punya kemampuan? Punya bang, kita punya sumber daya alam. Kita punya sumber daya manusia yang mampu. Nah, catatan saya yang ketiga ya, yang saya berharap di sini adalah pemerintah harus benar-benar ya mempreventif ini, jangan sampai terjadi konflik lagi. Sudah cukup lah peristiwa Arun ya, konflik tahun 76 sehingga terjadi konflik di Aceh selama 30 tahun. Ini jangan terjadi lagi ya. Ini baru Andaman, belum blok Barat, belum blok Singkil, belum lagi emas yang ada di Gempang di Gempang dan di ini di Betong. Betong itu besar sekali bang kondisinya itu bang. Estimasi kita hampir 170 triliun. Nah itu gimana pemerintah pusat menanggapi itu? Biarkan aja orang Nagan Raya sejahtera kaya-kaya di sana. Biarkan blok barat nanti dinikmati oleh Aceh Barat dan sebagainya. Andaman dimiliki oleh utara timur dan sebagainya. Kurang miskin apa bang Aceh ini gitu. Cuman sekarang kan perhatiannya pemerintah itu Presiden Prabowo berpihak ke Aceh atau dia berpihak ke oligarki atau berpihak pada pemodal asing. Itu aja. Saya yakin kalau dia benar-benar seorang Pancasilais, inilah bukti paradok Indonesia akan menjadi jawaban terhadap persoalan Aceh yang akan menjadi legasinya seorang Prabowo untuk Indonesia masa depan. Ya, oke. Saya kira udah cukup jelas ya. Buat khususnya untuk masyarakat Aceh, semua stakeholder di Aceh ya, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh cendekiawan, intelektual. Kalau mereka menonton ini kan udah cukup jelas itu. Aktivis-aktivis mahasiswa, tapi hati jangan panas. Jangan panas. Tetap harus berpikir bagaimana bisa mengelola ini dengan baik. Ya. Cari solusi dengan baik. Itu yang paling penting. Jadi menurut saya bahwa kita ajaklah. Saya harapkan mereka menonton ini. Ya. Bukan untuk kebutuhan kita sekedar banyak viewer ya. Itu nggak penting. Yang paling penting mereka menonton untuk memahami masalah yang sesungguhnya apa. Ya bukan hanya kritik-kritik tapi nggak punya data, tidak punya informasi yang valid. Jadi itu juga akan merugikan. Terima kasih Dr. Farouk Razi. Sampai ketemu lagi di dialog yang akan datang dengan tentu saja tema-tema yang menarik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.